orang Kristen khawatir ketika dia diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidupnya. Dia mungkin berpikir dengan melalui kekhawatiran itu masalah langsung selesai. Tidak, saudaraku, tidak. Kekhawatiran gak bisa mengubah keadaanmu, hanya membuat keadaanmu semakin terpuruk. Kalau bisa kekhawatiran bisa mengubah keadaan, mari kita sama-sama khawatir supaya setiap persoalan kita selesai gara-gara kita khawatir dalam menjalani hidup. Dengan khawatir rumah tangga dipulihkan, dengan khawatir ekonomi pun diberkati Tuhan, dengan khawatir hutang pun lunas, dengan khawatir penyakit disembuhkan. Nggak bisa, kekhawatiran nggak bisa mengubah keadaanmu. Makanya mulai dari sekarang belajar kita untuk berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam persoalan kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada itu gara-gara kekhawatiran berubah keadaan kita, tetap seperti itu. Nggak ada ceritanya gara-gara khawatir hutang lunas, ya tetap juga hutang itu nggak lunas. Makanya mari kita andalkan Tuhan dalam kekhawatiran kita, supaya Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Jadi apa yang harus kita kerjakan supaya kita nggak khawatir dalam menjalani hidup ini? Tidak khawatir akan makan minum, tidak khawatir akan masa depan, tidak khawatir akan musim kering, musim panas, musim minus. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab mencatat dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan mengatakan ada dua hal yang harus kita kerjakan supaya kita tidak khawatir. Yang pertama ialah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, kebenarannya. Jadi yang pertama kita cari itu kerajaan Allah dulu. Ini berbicara keselamatan. Jadi caranya dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui ibadah dan doa pribadi kita. Sebab melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan khawatir dalam menjalani hidup ini. Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi dalam Mazmur pasal 62 ayat 2-3 ini, di sini menegaskan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak selamanya damai sejahtera itu berhubungan dengan materi. Jadi jangan heran kalau saudara menemukan banyak orang kaya yang masih khawatir dalam menjalani hidupnya karena tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Poin yang kedua, supaya kita tidak khawatir dalam menjalani hidup, setelah kita mencari kerajaan Allah, yang kedua adalah kebenarannya. Kebenaran ini berbicara pertobatan. Sebab orang yang tidak hidup dalam kebenaran tidak akan tenang dalam hidupnya. Contohnya suka nipu, korupsi, rentenir, tidak suka jujur, suka mencuri, berdukun, gampang sakit hati, dan seterusnya. Banyak sekali yang membuat kita khawatir. Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi itulah pentingnya kita hidup dalam kebenaran, yaitu kita akan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Makanya Alkitab tadi menjelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi, cari dahulu kerajaan Allah, yang kedua kebenaran, maka semua akan Tuhan tambahkan kepada kita. Artinya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita punya persoalan. Jadi jangan khawatir, serahkan khawatir saudara kepada Tuhan agar masalah yang saat ini kita hadapi, Tuhan berikan jalan keluarnya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Salam dari saya, Pastor Joni Nathanael Sinuaji. God bless you.